Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratiadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai variabel reference dan variabel pointer. Nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya variabel bertipe reference itu seperti apa, dan kemudian variabel bertipe pointer itu seperti apa beserta contoh prakteknya. Oke, pertama variabel bertipe reference. Variabel bertipe reference itu sebenarnya adalah sebuah variabel yang isinya variabel yang lain dengan nilai yang sama. Artinya gini, Anda punya dua buah variabel. Dua variabel ini nilainya sama. Jadi kalau misalnya Anda punya dua buah variabel A dan variabel B. Variabel A nilainya 10, variabel B juga 10. Kalau variabel bertipe reference ini, dua-duanya A dan B ini bertipe reference, jadi kalau variabel A itu nilainya dirubah, maka variabel B juga akan ikut berubah. Kenapa bisa begitu? Oke, kita langsung praktek sambil saya jelaskan. Oke, kita buat sebuah project seperti biasa. Console application, go, next. Terus namanya reference. Oke, variabel bertipe reference. Kalau variabel bertipe biasa, ya misalnya gini, saya punya variabel A, kemudian A dan B. A nilainya 10, B nilainya 10 juga. Kalau saya ubah nilai A ini, misalnya di bawah sini A-nya ini saya ganti sama dengan 11. Terus B-nya ikut berubah nggak? Nggak dong, pasti nggak. Kenapa nggak? Karena dalam aturan variabel di bahasa pemrograman manapun, setiap kita membuat sebuah variabel ini menginisialisasi sebuah variabel, entah variabelnya mungkin A atau B. Nah, compiler akan mengalokasikan sebuah tempat di memori untuk menampung nama variabel beserta isinya. Jadi ibaratnya dia udah booking tempat di memori komputer, di RAM komputer. Kalau kita mau tahu apa isi, apa alamat memorinya, kita bisa tampilkan. Gini, caranya gini. Kemudian A. Terus ini aja deh. Oke. Nah, caranya kita seperti biasa gunakan count, terus kasih string, isi alamat A adalah A, tapi depannya kasih tanda dan. Kalau bahasa Inggrisnya tanda ampersand, kita nyebutnya tanda dan. Begitu juga isi alamat dari B. Kalau kita isi alamat dari B, sini kita ganti, kemudian kita build and run. Perhatikan. Nah, lihat di sini, isi alamat variabel A adalah 0x61fe1c. Yang alamat B 0x61fe18. Ini alamat heksadesimal, ini bilangan heksadesimal ini adalah alamat di memori komputer, di dalam RAM komputer. Di dalam ilmu arsitektur komputer, semua program yang dijalankan di komputer itu punya alamat memori, termasuk program code blocks yang sedang berjalan ini. Terus kalau Anda buka web browser juga punya alamat sendiri di memori. Nah, sama seperti kalau kita membuat sebuah variabel di code blocks ini, nah, compiler akan menempatkan variabel yang dibuat ini A dan B ini ke dalam sebuah blok memori, sebuah tempat di dalam memori komputer. Alamatnya ini. Paham ya? Paham dong. Kalau Anda yang pernah belajar arsitektur komputer,
Anda nggak akan kebingungan. Oke, jadi kalau misal, jadi yang namanya apa, variabel A dan B ini alamatnya beda-beda, apa tuh bloknya beda. Sehingga kalau A ini saya ubah, B-nya nggak akan ikut berubah. Namun dengan kalau kita menggunakan variabel yang tipenya reference, kita bisa membuat variabel A dan variabel ini sama-sama memiliki nilai yang sama-sama 10. Caranya begini. Yang B-nya saya hapus dulu. Oke. Nah, saya membuat variabel A. Variabel A nilainya 10. Kemudian datang sebuah variabel B. Integer B. Ingat cara penulisannya adalah integer B kasih tanda dan di sini yang menunjukkan bahwa variabel B ini selain bertipe integer, dia tipenya reference, artinya dia mengakses alamat memori. Integer B sama dengan A. Jadi, apa tuh isi dari variabel A ini yang nilainya 10 akan masuk ke dalam ke dalam reference atau alamat memori dari variabel B. Jadi, integer ampersand B sama dengan A. Ini rumusnya. Oke, terus nah sekarang ya, coba kita tampilkan. Nah, perhatikan alamat memorinya. Tadi alamat memorinya beda kan? Nah, sekarang alamat memori A dan B adalah sama. Perhatikan, sama-sama FE14 belakangnya. Gitu. Sehingga kalau misalnya saya coba tampilkan isinya deh. Oke, saya modif seperti ini. Kemudian saya run. Nah, perhatikan. Alamatnya sama, isi variabel A 10, variabel B sama 10 juga. Oke. Nah, kalau seandainya saya rubah ini variabel A ini saya ubah, kemudian saya build ulang, perhatikan. Isi variabel A 11, variabel B juga ikut jadi 11. Artinya kedua variabel ini menunjuk ke alamat memori yang sama dan sudah pasti memiliki nilai yang sama. Ini yang disebut dengan reference, variabel bertipe reference. Jadi variabel B ini reference yang bertipe reference ini sebenarnya cuma alias atau nama lain dari variabel A itu sendiri dan nilainya sama dengan isi variabel A. Gitu, paham nggak? Pasti paham. Ini cuma, nah ini Anda harus pahami ini reference, sebab nanti kalau Anda udah masuk belajar yang namanya function, ada function yang sifatnya pass by reference. Jadi Anda harus pahami dulu ini, nanti baru Anda bisa memahami fungsi materi mengenai fungsi yang menggunakan pass by reference. Oh ya, satu hal lagi. Satu tips buat kalian dalam melakukan operasi reference. Kalau kalian menginisialisasi sebuah variabel reference, misalnya integer A, kemudian ada B seperti ini, nah ya. Nah, di ini kalian membuat apa tuh variabel B misalnya di sini ya. B tipenya reference. Terus kemudian kalau variabel B ini kalian inisialisasi seperti ini, kemudian kalian compile, ini langsung error. Perhatikan error di bawah sini, error di line ke-7, error variabel B dideklarasikan sebagai reference tapi tidak diinisialisasi. Artinya variabel B ini dibuat, variabel B yang tipenya reference ini dibuat tapi tidak diisi nilainya. Jadi kalau variabel yang tipenya reference itu harus buru-buru diisi nilainya. Coba kita isi di atas ini ya. Ini saya matikan dulu. B sama dengan A. Misalnya B sama dengan A. Kalau dikompil,
Nah, seperti ini. Perhatikan. Sama ya, apa tuh isi alamatnya. Jadi yang namanya variabel yang sifatnya reference atau lebih tepatnya bertipe reference, ini harus buru-buru diisi nilainya seperti ini. Jangan dikosongin melompong seperti ini, nggak boleh. Kalau kalian mau isi langsung nilainya di atas ini saat inisialisasi, it's okay. Tapi kalau mau di bawah sini ya nggak apa-apa. Tapi umumnya sih di inisialisasinya nggak di awal kalau variabel reference, biar lebih mudah di trace kalau terjadi error. Jadi yang benar ya seperti ini, integer tanda dan B, sehingga kalau di compile tidak akan terjadi error gitu. Oke, paham ya? Jadi jangan lupa sama tipsnya. Oke, itu tadi tentang variabel bertipe reference. Sekarang kita lanjut ke variabel bertipe pointer. Oke, saya close workspace-nya dulu. Saya buat sebuah project pointer. Oke, sekarang kita bermain-main dengan yang namanya pointer. Apa itu pointer? Pointer itu sebenarnya mirip dengan reference. Jadi variabel bertipe pointer itu adalah sebuah variabel yang tugasnya menyimpan alamat memori dari variabel lain. Contohnya gini. Sekarang kita main string aja deh. String ada variabel namanya si Juki. Oke. Terus variabel si Juki ini isinya misalnya gudeg. Artinya si Juki doyan makan gudeg. Kemudian ada variabel tipe string juga namanya si Joko yang isinya adalah si Juki. Nah, jadi ada variabel si Joko yang akan berisi alamat reference dari si Juki. Cara mengisinya ya sepertinya si Joko sama dengan si Juki. Tapi di bagian awal si Joko ini saya tambahin tanda asterik atau tanda bintang yang menandakan variabel si Joko ini adalah tipe pointer. Sedangkan di bagian variabel si Juki ini yang sama dengan sini, ini saya beri tanda dan atau ampersand pada variabel si Juki. Artinya variabel si Joko ini adalah variabel yang tipenya pointer, menampung alamat reference di memori untuk variabel si Juki gitu. Jadi si Juki ini kan punya alamat di memori nih. Terus alamatnya itu disimpan ke dalam variabel si Joko. Jadi yang namanya alamat memori itu hanya bisa disimpan ke sebuah variabel yang tipenya pointer gitu. Nah, sekarang kita coba cetak isinya. Oke, biar cepat saya paste aja dari kode yang saya pernah punya. Oke, saya akan mencoba mencetak isi dari variabel si Juki ini apa, kemudian isi dari si Joko ini apa. Lalu alamat variabel si Juki itu apa, kemudian alamat di memori si Joko itu apa. Oke, coba build and run. Oke, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Oke, isi si Juki, variabel si Juki ini gudeg. Si Juki doyan makan gudeg, umpamanya. Terus isi si Joko, nah ini tampilan ini adalah hasil dari proses ini. Nih, string si Joko. Si Joko ini variabel bertipe string tapi juga bertipe pointer yang isinya adalah alamat memori si Juki. Perhatikan, waktu dicetak di sini, isi dari si Joko adalah alamat memorinya, alamat memori dari
variabel si Juki. Karena kalau kita lihat alamat dari si Juki ini adalah FDF0 ini, alamat FDF0 ini ditampung oleh variabel si Joko. Karena variabel si Joko ini tipenya pointer. Seperti yang saya sudah bilang, ingat variabel pointer adalah variabel yang menampung alamat memori dari variabel lain. Paham ya? Nah, terakhir baru alamat si Joko. Si Joko ini meskipun dia sebuah variabel ya, meskipun dia sebuah variabel pointer, dia juga punya alamatnya sendiri. Alamatnya sendiri beda. Lihat FDE 8. Beda dengan alamatnya si Juki. Begitu. Jadi si Juki punya alamat sendiri, si Joko punya alamat sendiri di memori. Cuma tugas masing-masing beda. Kalau si Juki dia menampung variabel gudeg yang isinya gudeg. Kalau si Joko menampung alamat dari reference si Juki. Gitu, paham ya? Pasti paham dong. Kalau Anda sudah paham tentang reference, Anda pasti paham tentang pointer ini. Gitu. Kemudian untuk menginisialisasi variabel, tipsnya nih berbeda dengan reference. Kalau reference kan kita nggak bisa saat inisialisasi awal itu harus kita kasih nilainya langsung ya, kalau di variabel tipe reference. Kalau pointer ini nggak perlu langsung. Jadi si Joko ini bisa saya tulis di sini. Si Joko. Nah, baru si Joko ini bisa saya tulis di bawah seperti ini. Nah, ini. Si Joko ini bisa saya tulis di bawah seperti ini. Waktu saya tulis di bawah ini, si Joko ini nggak perlu pakai tanda bintang lagi. Kenapa? Karena saat inisialisasi awal ini variabel si Joko ini udah dikasih bintang. Jadi saat di bawah sini si Joko ini nggak perlu dikasih tahu lagi bahwa dia ini tipe pointer. Di sini sudah dikasih tahu karena di awal sudah dikasih tahu bahwa dia itu pointer. Jadi berikutnya nggak usah dikasih tahu lagi kalau si Joko ini adalah tipe pointer, begitu. Karena tugasnya untuk menampung alamat dari memori si Juki. Gitu. Paham ya? Nah, terus gimana kalau kita mau dari variabel si Joko ini kita bisa tahu nih si Joko ini kan megang alamat memorinya si Juki ya. Nih. Si Joko ini megang alamat memorinya si Juki. Dari si Joko kita bisa tahu si Juki ini memegang isi variabelnya apa. Misalnya kita nggak tahu si Juki ini doyan gudeg, nggak tahu isinya gudeg nih. Kalau variabel si Juki isinya gudeg. Nah, kita bisa cari tahu. Caranya gini. Isi si Joko kita kasih tanda pointer di sininya. Terus kita build and run. Perhatikan. Nah, perhatikan baris ini. Isi si Joko kasih tanda pointer si Joko. Nah, isinya gudeg. Begitu. Karena waktu dikasih tanda pointer gini, dia akan otomatis cari referensi alamatnya si Juki yang 0xF80 ini. Pas ditelusurin ke si Juki, ternyata si Juki isinya gudeg. Makanya ditampilkan di sini isi si Joko adalah gudeg. Ternyata si Juki doyan gudeg. Begitu. Paham ya? Pasti Anda paham. Kalau Anda paham konsep reference, paham konsep pointer, Anda nggak akan kebingungan memahami kode ini. Ini mudah, sangat mudah. Mungkin Anda sempat bertanya-tanya, di dunia nyata, di program apa sih yang make pointer kayak begini? Program apa sih contohnya? Gini, kalau Anda pernah main game, pernah main GTA San Andreas, terus game apa ya, Age of Empires, terus Doom gitu, first person shooting atau strategi atau apalah. Pernah nggak kalian pakai software namanya Trainer? Misalnya Trainer untuk game GTA San Andreas.
trainer untuk game GTA 4 atau game GTA 5 atau GTA Vice City pakai trainer. Ada software namanya trainer khusus game itu. Tujuannya apa? Software trainer itu. Jadi software trainer itu membuat duit si karakter dalam game itu gak habis-habis, penuh terus, atau membuat hit point atau darahnya si pemain dalam game itu full terus, nggak habis-habis. Jadi biar karakternya ketembak berkali-kali, digebukin berkali-kali, dia nggak akan mati karena darahnya full terus. Nah, software trainer itu menggunakan metode pointer seperti ini. Cara kerjanya, software pointer akan mencari alamat memori saat game itu di load. Dia akan mencari alamat memori tempat variabel duit itu di mana di memori. Terus variabel darah itu di mana. Kemudian variabel darah itu dibikin pointernya, misalnya darah. Nah, darah. Terus ini darah trainer. Oke, darah trainer. Nah, darah di dalam gamenya itu saat di load di memori, ini saya ganti jadi integer deh, karena darah itu biasanya nilainya integer, angka. Oke, darahnya misalnya tinggal 5, harusnya 100 ya, tinggal 5, harusnya 100%, tapi dia darahnya tinggal 5. Nah, kemudian ada pointer namanya darah trainer. Darah trainer ini ngambil memory reference dari darahnya si game. Darahnya si game. Terus nah kemudian di bawah sini darah dimanipulasi jadi 100. Sehingga isi, kalau saya modif seperti ini, saya modif ya, sebentar ya, saya modif ya. Oke, saya modif tampilannya sini. Jadi si program trainer itu ini akan mencari variabel darah di dalam gamenya, dan ternyata dapat nilainya adalah 5. Nah, kemudian ada file darah trainer di sini. Nah, variabel pointer darah trainer ini dia ngambil nilai dari ngambil variabel si darah ini yang tadi dari ngambil alamat variabel si darah, kemudian darahnya diubah jadi 100. Kemudian pada saat ditampilkan di game, nah ini isi darahnya udah jadi 100. Isi darah trainer, ya ini alamatnya ya. Terus alamat darah, ya ini alamat darah aja. Nah, jadi intinya nih, isi darah yang ditampilkan oleh trainer ini langsung tampil ke dalam gamenya. Gamenya yang tadinya darahnya 5, darah si player yang tadinya cuma 5 berubah jadi 100. Jadi selama program trainer berjalan, darahnya nggak habis-habis, 100 terus. Makanya si karakternya nggak mati-mati meskipun ditonjok, ditembak, diapain sama musuhnya. Gitu penjelasannya. Itu contoh nyatanya ya. Gimana, paham? Pasti paham. Kalau Anda seorang gamer dan pernah pakai yang namanya trainer, pasti paham dengan penjelasan tadi. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai variable reference dan pointer. Tadi kita sudah membahas tentang variable bertipe reference dan variable bertipe pointer. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau Anda berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.